Shalom jemaat LRCC yang terkasih, dimanapun jemaat juga yang ada di seluruh muka bumi ini yang sedang menyaksikan ibadah online ini. Sama-sama kita bersuka cita saudaraku hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya. Yeay. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, 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 oh. Oh, oh, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Haleluya. Kami bersuka cita, kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bisa layak di hadapan Tuhan karena pengampunan yang sudah Kau berikan, karena keselamatan yang sudah Kau berikan untuk hidup kami. Kami tidak akan pernah sama Tuhan dalam hidup kami saat kami mengenal Engkau dan Engkau ada dalam kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari katakan kembali jemaat yang terkasih. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Oh, jadilah padaku
seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Oh, jadilah kehendak, jadilah rencanamu bagi hidup kami. Apapun yang terjadi, kau turut bekerja. Kau mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Oh, Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Waymaker, miracle workers, promise keeper, light in darkness, my God, there is who you are. Waymaker, waymaker, miracle workers, promise keepers, light in the darkness, my God, there is who you are. Oh, waymaker, waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. 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 Waymaker, sing it. Waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God. There is who you are. Waymaker, waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Sing again. Waymaker, waymaker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. There is who you are. Amen. There is who you are. 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 Mari jemaat katakan, waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Oh, waymaker, miracle workers, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan tetap terus menjaga dan memelihara kehidupan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini firman Tuhan disampaikan menjadi kekuatan, penghiburan, dan harapan-harapan yang baru lahir dari hidup kami, yang memampukan kami untuk bisa melewati hari-hari kami dengan mempercayai bahwa janji Tuhan dan karya Tuhan tetap yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati firman disampaikan, agar kami terus terbangun di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu semua, bagaimana kabarnya di rumah masing-masing ya. Ini kita sudah masuk di bulan yang keberapa ya, saya sudah tidak ingat lagi dalam ibadah-ibadah kita karena memang tetap sampai hari ini pemerintah masih memberlakukan PSBB. Jadi saya berharap Bapak Ibu di rumah masing-masing tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan Anda. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya berbagi tentang salah satu hal yang saya rasa cukup penting untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Kalau yang suka judul, saya memberi judul adalah Renewing Your Mind. Memperbaharui cara kita berpikir. Gitu. Nah, saya akan membaca sebuah ayat dari kitab Amsal pasal 23 ayat 27 bagian yang A. Sejujurnya ini adalah salah satu ayat yang cukup merubah hidup saya. Salah satu ayat yang cukup menantang saya untuk bisa terus upgrading atau meningkat atau membuat saya terus bertumbuh dalam kehidupan saya. Nah, saya bacakan dalam bahasa Inggrisnya. Dalam Proverbs chapter 23 verse 7a berkata seperti ini bahasa Inggrisnya. For as he think in his heart, so he is. Itu dari versi King James Version-nya. Atau dari versi NASB-nya dibilang begini, as a man think in his heart, so he is. Jadi dengan jelas dikatakan begini. Ini bahasa yang sederhana yang saya coba sampaikan. Kita adalah siapa yang kita pikirkan. Jadi firman Tuhan berkata, seperti manusia memikirkannya dalam hidup dan hatinya, itulah dia. Jadi ternyata siapa kita atau akan jadi seperti apa kita, itu bukan ditentukan dari apa yang terjadi di luar. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita atau siapa kita bukan ditentukan dari situasi. Situasi boleh berubah-berubah, keadaan boleh berganti-ganti, tapi ternyata firman Tuhan mengingatkan kembali Anda dan saya bahwa siapa kita atau akan menjadi siapa kita ini sangat ditentukan dari apa yang kita pikirkan atau apa yang kita terima atau apa yang kita bangun di hidup kita. Nah, tapi kondisinya hari ini adalah banyak orang-orang yang gagal melihat bahwa hidupnya ditentukan dari apa yang firman Tuhan dalam kehidupannya. Karena mungkin begitu besar realita yang dihadapi, begitu besar kenyataan-kenyataan hidup yang mungkin ditabrakkan dalam kehidupannya. Sehingga orang sulit lagi mempercayai bahwa siapa dia bukan karena situasi, siapa dia bukan karena keadaan yang terjadi, tapi siapa dia sangat ditentukan dari bagaimana dia membangun cara berpikirnya. Masih ingat kata pertobatan atau metanoia? Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan seperti ini kan, bahwa janganlah kamu serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi atau perubahan pola pikir. Dari kata itulah lahir kata metanoia yang artinya pertobatan dalam kehidupan kita. Jadi beberapa menit ke depan izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu semua bahwa kita adalah siapa yang kita pikirkan. You are what you think. Gitu. So kita perlu sangat berhati-hati untuk memikirkan apa yang perlu kita bangun, akan menjadi seperti apakah kita, dan mau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena ternyata proses yang terjadi di sini dan yang di sini itu punya pengaruh besar untuk apa yang kita bangun dalam kehidupan kita. Saya memberi contoh bahwa dalam firman Tuhan berbicara tentang kata belief atau kepercayaan, bahwa ada dua belief yang terbangun dalam kehidupan setiap manusia. Yang pertama namanya adalah theological belief atau kepercayaan teologi. Nah, yang kedua adalah life belief. Tahukah bahwa hidup kita dipengaruhi sama dua hal ini? Theological belief dan life belief. Oke. Untuk theological belief itu jelas banget ya. Bahwa bicara tentang keselamatan itu ada di theological belief. Bicara tentang dogma, bicara tentang doktrin itu adalah di theological belief gitu ya. Tritunggal, Allah itu tiga apa Allah itu satu? Tiga, satu atau tiga gitu ya. Sorga, neraka, itu semua adalah belief yang namanya theological belief. Tapi ternyata belief itu bukan cuma theological belief. Tapi ada hal-hal yang perlu dibangun dalam keseharian kita. Semua. Bagaimana kita bagaimana kita membangun hubungan sama orang lain. Bagaimana kita memulai sebuah pelayanan. Bagaimana kita memulai sebuah bisnis. Bagaimana kita memulai sebuah keluarga. Bahwa perlu ada belief yang terbangun dalam kehidupan kita, yang gak cuma bicara tentang, saya garis bawah ini, theological belief.
Cuma kadang-kadang permasalahannya begini menurut saya. Begitu fasihnya kita dengan theological belief, sampai kadang-kadang kita miss sama hal-hal yang sifatnya mendasar. Yang saya sebut namanya adalah life belief. Karena firman Tuhan bukan cuma mengajarkan tentang theological belief, tapi firman Tuhan juga saya percaya mengandung begitu banyak nilai-nilai kehidupan yang perlu kita bangun dalam kehidupan kita. Tapi kan begini maksud saya, kadang kita mudah berkata shalom, tapi di saat yang sama juga kita mudah menipu orang lain. Coba kira-kira menurut Anda, kepercayaan kita tentang sorga dan neraka seharusnya nggak akan mempengaruhi bisnis kita, benar? Ada di sini kan mungkin yang menawarkan sebuah produk sama orang lain, tolong beli produk saya. Kenapa? Karena saya mempercayai Roh Kudus. Enggak, orang nggak akan lihat itu. Tolong beli rumah yang saya jual. Kenapa? Karena saya mempercayai bahwa surga ada, neraka ada. Itu nggak akan bisa merubah semuanya. Tapi yang membuat orang akan respect sama kita adalah bukan cuma sekedar pemahaman kita tentang theological belief, tapi gini, ada nilai-nilai kejujuran, integritas, karakter Kristus yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu yang akan orang lihat dalam keseharian kita. Nah, cuma masalahnya begini, kadang-kadang kita sangat fasih sama hal yang rohani, sampai kita sangat lupa bahwa untuk bersentuhan dengan orang lain, kita perlu nilai-nilai yang kita bangun, yang orang perlu lihat itu. Nah, saya sangat suka beberapa hari lalu saya Insta Live dengan Bapak rohani saya, namanya Kak Jonathan Patiasina. Dia bilang begini, saya ada satu hal yang diajarkan. Dia bilang seperti ini, saya ini spiritually natural dan naturalis spiritual. Jadi bukan cuma saya bukan cuma spiritually natural, tapi saya juga naturalis spiritual. Jadi harusnya udah nggak ada lagi dikotomi antara rohani sama yang nggak rohani, atau yang orang-orang sering bilang sekuler kah atau bahasa dunia kah. Karena saya percaya harusnya kita menjadi orang-orang yang balance, yang punya keseimbangan demi keseimbangan untuk kita bangun dalam kehidupan kita. Beberapa hari lalu juga saya sempat Insta Live dengan Korubin Ong. Dan saya ingat banget Korubin mengajarkan satu hal. Keseimbangan itu adalah kunci kehidupan. Nah, kadang-kadang kita kehilangan kunci dalam apa yang sedang kita kerjakan dalam kehidupan karena kita gagal membangun sebuah keseimbangan dalam kehidupan ini. Saya mempercayai bahwa menghadapi hari-hari yang ke depan, kita nggak bisa cuma sekedar menjadi orang yang fasih dalam berteologi. Tapi saya juga percaya begini, harus ada nilai-nilai kehidupan, harus ada life belief, kepercayaan bagaimana firman Tuhan bisa mempengaruhi kita punya life belief untuk kita bisa berkarya dalam kehidupan ini. Karena dasarnya sederhana, setiap manusia punya belief, setiap manusia punya kepercayaan yang dia percaya. Zaman dulu orang-orang tua kita punya pemahaman seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Itu belief. Ada yang bilang begini, kalau di rumah tidak boleh main pakai payung. Itu belief. Bahkan saya masih ingat waktu saya masih kecil gitu ya. Setiap sore-sore pasti kan pulang bangun tidur siang, main sama teman-teman di luar. Ada main kelereng, main zaman saya dulu main galaksin, bayangin. Main benteng dan semuanya. Entah kenapa begitu sampai di jam berapa? 6 sore gitu ya. Lalu harus setiap orang tua akan bilang gini, jangan lupa mesti pulang sebelum maghrib ya. Entah kenapa. Ada yang bilang katanya setelah maghrib ada setan yang keluar lah, ada segala macam roh-roh yang bergentayangan lah. Tapi sederhana, itu adalah sebuah belief. Ada hal, faktor-faktor yang mempengaruhi orang yang melahirkan menjadi belief. Nah harusnya theological belief kita itulah yang mempengaruhi tentang life belief kita. Harusnya kerinduan kita belajar firman Tuhan, kerinduan kita memperoleh nilai ini dalam firman Tuhan inilah yang melahirkan atau mempengaruhi kita punya kepercayaan belief. Karena harusnya kalau kita bangun kemampuan seperti ini, saya yakin orang Kristen kalau bekerja pasti jujur, kan Ibu? Kalau kita izinkan firman Tuhan mempengaruhi kita punya life belief, saya yakin orang Kristen gak mungkin malas sama apa yang dikerjakan dalam hidupannya. Saya yakin orang Kristen akan jadi orang yang gak mudah menyerah ketika tantangan datang. Saya yakin orang Kristen akan jadi orang yang mudah memaafkan, mudah menolong orang lain, gak egois sama diri sendiri, gak mau makan ngerauk semuanya untuk keuntungan pribadi. Karena apa? Karena belief yang kita percaya, yang kita bangun dipengaruhi oleh firman Tuhan yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Jadi nggak cukup cuma bisa ngomong shalom, Tuhan memberkati, Yesus sayang saya dan Anda. Harusnya ini yang terjadi.
Dunia firman Tuhan inilah yang bukan cuma membuat kita menjadi orang yang fasih dalam berteologi ya, tapi harusnya dunia firman Tuhan inilah membuat kita menjadi orang-orang yang terbiasa dalam keseharian kita untuk menyentuh hidup orang lain. Kita punya kepercayaan-kepercayaan yang akan membuat sebuah perbedaan dalam kehidupan kita. Makanya dalam kitab 1 Timotius pasal keempat ayat 15, Paulus pernah bilang begini sama Timotius. Timotius, hendaklah kemajuanmu dilihat nyata oleh banyak orang. Wow, luar biasa ya. Di tengah-tengah perjalanan Timotius, pada saat itu Timotius sedang naik daun. Timotius pelayanannya sedang mulai luar biasa berkembang. Dan di tengah-tengah perkembangan yang Timotius sedang hadapi, Paulus sampaikan pesan sama Timotius seperti ini. Timotius, saya baca ayatnya, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya. Oke. Supaya, nah ini akhirnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi ini yang Paulus bilang sama Timotius. Lo boleh rohani kayak apa, lo boleh ngomongnya hebat, tapi gini, mungkin kamu boleh merasa rohani, kamu boleh merasa bertumbuh, kamu boleh merasa maju, kamu boleh merasa luar biasa. Tapi sebelum orang datang dan melihat, merasakan, mengecap, dan mengalami perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua cuma berhenti sampai kita merasa bertumbuh. Kita merasa rohani. Kita merasa jadi orang yang baik. Tahukah merasa aja itu berbahaya Bapak Ibu? Karena kita cuma stop di area perasaan. Nah harusnya begini, pemahaman kita, kerinduan kita menghargai firman Tuhan akan mengarahkan kita untuk mengalami gini. Orang melihat kemajuan kita. Harusnya kemampuan kita membuat sebuah bisnis akan menjadi sebuah kemajuan dalam kehidupan ini. Kemampuan kita untuk bisa menolong orang lain, bangun hubungan sama orang lain, berkomunikasi sama orang lain, perlu mengalami kemajuan demi kemajuan agar orang bisa melihat bagaimana karya Tuhan, bagaimana firman Tuhan membentuk, memproses, mempersiapkan kita karena ada belief yang berubah. Karena kita percaya sumber belief kita bukan pengalaman, sumber belief kita bukan situasi, sumber belief kita bukan apa kata orang, tapi sumber belief kita adalah karena firman yang kita hidupi. Firman yang kita percayai, firman yang kita bangun. Karena firman Tuhan berkata, as a man think in his heart, so he is. You are what you think. Kita adalah siapa yang kita percayai dan yang kita pikirkan dalam kehidupan ini. So harusnya kita menjadi orang-orang yang gak hanya fasih bermain di area yang kita pikir rohani, tapi dalam keseharian kita gagal bangun hubungan sama orang lain. Dalam seharian kita gagal membangun sebuah usaha atau bisnis yang bisa memberkati banyak orang. Saya rasa kita perlu mendefinisi ulang pemahaman tentang bertumbuh, pemahaman tentang bergerak maju ke depan. Karena ternyata firman Tuhan berkata, sebelum orang melihat kemajuan dalam hidup kita, kita boleh hebat dari semuanya, tapi itu cuma berhenti sampai di titik kita bisa merasa hebat. Wow. Sudahkah orang merasakan? Sudahkah orang melihat kemajuan yang terjadi dalam kehidupan kita karena pengenalan kita dari Kristus? Harusnya di tengah-tengah masa-masa yang gak mudah ini, kita perlu melihat hidup kita dengan kacamata yang berbeda. Kita perlu punya respon yang berbeda. Pertanyaan yang selalu saya tanya sama diri saya setiap hari, bisakah orang melihat kemajuan dalam hidup saya? Bisakah orang merasakan kemajuan dalam kepercayaan saya kepada Kristus dalam kehidupan ini? Kalau enggak, saya cuma takutkan saya cuma jadi orang yang hebat dalam berteori saja. Tapi harusnya karena pengaruh firman Tuhan dan karya yang besar dalam hidup saya, menjadikan saya orang-orang yang gak cuma sekedar bermain di area teori saja, tapi menjadi orang yang terbiasa bergerak maju dan mengalami kemajuan dalam hidup ini. So, sudah berjalan majukah Anda dalam hidup Anda hari ini? Apakah situasi pandemik ini membuat Anda berjalan di tempat, mundur ke belakang, atau gak kemana-mana sama sekali? Ataukah dalam situasi ini malah Anda bisa merasakan dan melihat bagaimana kekuatan pengenalan firman Tuhan yang kita bangun
mendorong kita terus maju ke depan. Saya sangat suka sama Pastor Fandi, Bapak Ibu semua. Saya rasa kita jemaat pasti dapat ya. Setiap pagi, nah, dia terus menyampaikan pesan dengan luar biasa. Bahkan saya bercandain dia gitu ya. Saya buka Instagramnya dia gitu ya. Saya bilang sama dia, Van, gila Instagram ini muka lo semua sekarang, saya bilang. Dia cuma ketawa aja. Tapi saya menghargai orang-orang yang tahu persis bahwa situasi nggak akan menghalangi kemajuan dalam kehidupan kita. So, ada setidaknya 4 hal yang saya rasa kita perlu bangun untuk bisa mempunyai sebuah pemikiran yang baru, yang siap untuk bergerak maju ke depan. Saya sebutnya DARE, D-A-R-E atau D-A-R-E, DARE. Harusnya kita menjadi orang yang dare, yang berani untuk bisa maju ke depan. Yang pertama adalah D. D berasal dari kata decision atau keputusan. Bahwa putuskanlah untuk bergerak maju ke depan. Putuskanlah untuk berubah. Bahwa perjalanan kehidupan kita, ini yang saya percaya sampai hari ini. Kemajuan kehidupan kita adalah karena hasil dari keputusan diri sendiri. Kita maju bukan karena perintah orang lain. Kita maju bukan karena desakan orang lain. Kemajuan kita akan gagal sebelum kita duluan yang ambil decision, yang ambil keputusan untuk maju. Karena life is a choice. Hidup ini adalah pilihan, bukan? Kita mau memilih percaya apa enggak? Kita mau memilih maju apa enggak? Semua keputusan di tangan kita. Karena itu ini yang saya percaya. Adalah karena hanya gini. Hanya orang-orang yang dewasa dan memahami tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya adalah orang-orang yang siap atau benar atau berani mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 berkata begini. Firman Tuhan, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Nah, ini penting. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup. Wow, Tuhan luar biasa ya. Tuhan bilang begini, kepadamu kau berikan pilihan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nah, Tuhan bilang begini, tapi kamu pilihlah kehidupan. Jadi Tuhan kayak lagi bilang begini, sorry Bang, bukan saya yang pilih itu, harus kamu yang pilih itu. You are the decision maker gitu. Kamulah pembuat keputusan itu, bukan saya. Kita sering lepas tanggung jawab ini. Kita izinkan orang yang memutuskan tentang diri kita. Kita izinkan orang yang menilai tentang sama diri kita. Dan kadang-kadang kita serahkan semua sama Tuhan, padahal Tuhan bilang begini, kamu yang pilih. So yang pertama namanya decision. Putuskanlah untuk kamu berjalan dan memilih kehidupan dalam hidup ini. Nah, setelah D, decision, baru yang kedua A. Yang A namanya adalah action. Nah, setelah kita ambil keputusan, keputusan itu nggak boleh berhenti di situ. Keputusan yang benar harus disertai dengan tindakan yang benar. Sekali lagi, karena itu kalau saya rubah, keputusan yang salah pun akan diikuti oleh tindakan yang salah. Nah, selalu ada kelanjutan dari sebuah decision, namanya action, namanya tindakan. Nah, makanya kitab Ulangan pasal 30 juga, ayat 19 bilang begini, tetapi firman ini, nah saya suka ayat ini, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Wow. Sekali lagi ya, kitab Ulangan pasal 30 ayat 19 bilang begini, tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Tapi ada kelanjutannya, untuk dilakukan. Jadi tujuan utama waktu firman dekat di mulut kita dan tujuan utama waktu firman dekat di hati kita bukan cuma untuk kita pelihara, kita peluk, kita pegang kuat-kuat. Tujuan utama kenapa firman dekat di mulut dan di hati kita, kata Alkitab gini, untuk dilakukan. So, waktu kita memutuskan, lakukanlah apa yang kita putuskan. Itu yang sangat penting. Waktu kita gagal melakukannya, disinilah perjalanan kita berhenti, saya rasa. Karena itu, make a decision. Pertama. Yang kedua, start an action. Yang kedua. Nah, ini tantangan kita yang berikutnya. Setelah kita bertindak,
atau kita take action, baru masuk fase yang ketiga, R. D-A-R. R itu adalah repetition. Repetition bicara soal apa? Repetition bicara soal bukan cuma kita beraksi dalam hidup ini, tapi ini penting. Kita perlu terus mengulangnya. Kita perlu terus melakukannya. Kata ini keluar, konsistensi. Sustainable. Karena saya belajar bahwa salah satu tantangan orang dalam mengerjakan apapun dalam hidup ini adalah bukan memulai mengerjakannya, tapi tetap setia mengerjakannya. Jangan sampai ini belief ibu-ibu omong-omong zaman dulu ya. Jangan sampai kita anget-anget tai ayam, itu kan bahasanya. Artinya apa? Yaitu semangat di depan doang, seru di awal-awal aja, tapi ketika dalam berjalan ada tantangan, ada hambatan, kita menyerah, berhenti, bosan, capek, udahlah gitu. Berapa banyak orang yang kadang-kadang semangat di awal, wah yes ini luar biasa nih, saya akan kerjakan, saya akan setia kerjakan. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba, aduh bosan nih, aduh capek nih ya, aduh kok kayaknya nggak ada hasilnya nih ya, dan segala macam semua. Ada tantangan-tantangan yang akan kita temukan waktu kita mau melakukan repetisi, itu pasti. Ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi waktu kita mau melakukan pengulangan demi pengulangan. Tapi saya sangat belajar bahwa repetition is the mother of change atau perubahan. Pengulangan itu adalah ibu dari perubahan dalam kehidupan ini. Mau melihat perubahan terjadi dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam membangun hubungan sama orang lain, dalam pelayanan kita, dalam pengembangan pribadi diri kita, terbiasalah melakukan repetisi Bapak Ibu semua. Terbiasalah melakukan pengulangan demi pengulangan demi pengulangan demi pengulangan. Masih ingat di kitab Ulangan pasal ke-6 ketika diajarkan tentang bagaimana kita menceritakan sama anak-anak kita. Teman-teman bilang begini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang gitu ya kepada anak-anakmu. Nah, saya sangat suka banget karena ayat ini sangat relate sama keluarga saya gitu ya. Saya punya 2 anak gitu ya. Yang pertama namanya Clay, yang kedua namanya Casey. Dan amazing itu luar biasanya memang kedua anak saya ini mempunyai tipe karakter yang cukup berbeda gitu ya. Clay itu memang tipe anak yang super mudah, lembut gitu ya, dekat sama orang muda dari kecil. Dia digendong siapa aja pasti mau. Dari kecil diajak main sama siapa aja pasti dia suka gitu ya. Oh, kalau saya suka banget kalau saya pulang dia akan bantu saya. Memang saya sering ribut sama dia dulu di rumah. Ributnya sederhana lah. Rebutan remote TV itu udah pasti gitu ya. Jadi saya harus di rumah itu perangnya itu antara CSI melawan My Little Pony gitu ya. Bayangin saya disuruh nonton My Little Pony lah, Peppa Pig lah, apalagi itu ya. Dan semua itu saya harus tahu, sedangkan nontonan saya itu CSI, NCIS gitu ya. Nah bayangin remote cuma satu, TV cuma satu, itu dia. Tapi berkali-kali kadang-kadang dia tahu kalau saya pulang agak sore gitu dan saya capek ya, dia bisa begini loh. Dedi, ini Dedi duduk. Dedi dia kasih saya remote-nya, waduh. Dedi ini remote-nya hari ini dia nonton ya. Itu Clay. Dia punya hati lembut. Tapi adiknya Bapak Ibu amazing gitu ya. Casey totally different gitu ya. Casey itu salah satu ya gitulah gitu ya. Dia punya motorik sangat kuat, orangnya sangat aktif. Ya rak-rak begini mah di umur kedua mah dilompatin sama dia udah pastilah gitu. Berkali-kali ada codet di sini, bekas luka di sini, pernah sekali makan cicak, bayangin aja umur segitu. Jadi yang ini emang agak luar biasa. Tapi anaknya luar biasa, baik, lucu, cantik. Tapi ya ini salah satu, saya tahu banget bahwa disinilah tempat saya belajar yang firman Tuhan bilang, perlu dikasih tahu berulang-ulang. Gitu ya. Nah sederhana, selalu ada tantangan waktu kita masuk ke dalam area repetisi. Saya nggak bilang bahwa anak-anak saya adalah tantangan, tapi saya belajar bahwa saya bersyukur Tuhan memberikan saya 2 orang anak. Tempat saya berlatih untuk bisa repetisi. Pandemik ini membuat saya punya waktu lebih banyak sama mereka.
Setiap malam kita baca Alkitab sama-sama. Saya bacakan cerita. Kadang saya yang bacain, kadang saya dengerin Clay yang cerita. Tapi saya belajar bahwa yuk melihat perubahan perlu repetisi. Perlu konstan, dilakukan berulang-ulang. Karena dari pengulangan demi pengulangan itulah lahir yang namanya habit atau kebiasaan yang baru. Tahukah yang buat orang bisa tetap terus dapat dipercaya, dapat dihargai, mudah didekati ketika orang apa yang dilakukan atau belief-nya atau value-nya telah menjadi habit, telah menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Kebiasaan itu artinya begini, habit itu artinya begini, automatically gitu ya. Nggak perlu dipikirkan lagi, secara natural terjadi begitu saja. Saya masih ingat ketika saya dulu pertama kali belajar sepeda, masih kecil, saya naik sepeda roda 4. Nah, setelah saya berpindah dari sepeda roda 4 ke sepeda roda 2, waktu mulai diangkat sepedanya, pertama kali saya coba, nah saya perlu mesti full fokus gitu ya, mesti jaga balance, nggak bisa ngapa-ngapain lagi nyetir, dipanggil mama saya, abeng, saya nggak boleh nengok karena saya takut kalau saya nengok balance-nya saya hilang, takut saya jatuh. Jadi ketika saya pertama kali belajar sepeda roda 2, saya harus jaga fokus saya, jaga keseimbangan supaya nggak jatuh, benar-benar. Ada orang lewat, saya cuekin, ada makanan kesukaan saya lewat, saya cuekin gitu ya. Ditanyain mau minuman nggak, mau es krim nggak, saya nggak berani karena perhatian fokus saya harus terus supaya saya punya keseimbangan waktu saya belajar sepeda roda 2. Tapi ketika saya setiap hari saya lakukan terus, saya latihan terus, sampai satu hari ini yang saya lakukan. Saya naik sepeda roda 2, udah sambil makan es krim, sambil denger musik, orang panggil, hei, saya bisa lihat ke belakang, bisa lepas tangan. Karena apa? Karena saya nggak perlu berusaha naik sepeda roda 2. Saya nggak perlu berjuang menjaga keseimbangan naik sepeda roda 2. Karena apa? Karena saya sudah terbiasa. Karena saya sudah automatically bisa naik sepeda roda 2. Nah cuma banyak orang seperti ini. Mereka pengen hari ini belajar sepeda roda 2, besok pagi bisa langsung seperti itu. Maaf Pak dan Bu dan Bro dan Sis, nggak bisa seperti itu. Kita perlu lewatin sebuah proses namanya latihan, pengulangan. Gak terhitung saya ingat, coba gak terhitung berapa kali saya jatuh waktu saya belajar sepeda roda 2. Tapi pertanyaannya sederhana, waktu saya jatuh, saya punya choice, pilihan. Saya mau berhenti naik sepeda roda 2, atau saya mau tetap terus mencobanya. Saya make decision, saya coba lagi. Saya take action, saya latihan lagi, saya jatuh lagi, saya coba lagi, berdarah di sini sudah, saya coba lagi, luka di lutut sudah, saya coba lagi, tangan kiri sekarang jatuh, saya coba lagi, sampai akhirnya naik sepeda roda 2, otomatis bisa saya lakukan. Itu namanya repetition. Nah, kita perlu terbiasa konsisten, nggak cuma hebat di awal, tapi setia mengerjakannya. Nah, disitulah perubahan terjadi. Hingga yang terakhir, D-A-R-E, dare. Decision, action, repetition. Nah, yang yang terakhir namanya adalah envision. Artinya menggambarkan, merancangkan. Kitab Ulangan kitab Amsal bilang gini, rancangan orang benar adalah adil. Nah, mau berhasil dalam hidup, rancangkanlah sesuatu, gambarkanlah sesuatu. Percayalah bahwa tetap Tuhan adalah Tuhan masa depan. Tuhan bukan Tuhan yang berdiam di masa lalu saja, tapi Tuhan adalah Tuhan yang punya masa depan. Dan Dia mau kita hidup hari ini, tapi tetap punya pengharapan besar bahwa ada masa depan yang Tuhan persiapkan dalam setiap kehidupan kita. Decision, action, repetition, and vision. Harusnya ini jadi kekuatan untuk kita bisa bangun bersama-sama. Sehingga kemajuan dirimu dilihat oleh orang banyak. Sehingga pengaruh firman Tuhan melahirkan sebuah belief yang berbeda. Bukan cuma belief yang sekedar sibuk mempercayai atau meributkan hal-hal yang memang punya nilai kekal. Saya tahu persis. Tapi kita perlu life belief untuk hidup di dunia ini. Karena sekali lagi,
Yang orang lihat adalah bukan cuma pengetahuan kita doang. Yang orang lihat adalah bukan cuma kefasihan kita berkata-kata rohani. Tapi yang orang lihat adalah kemajuan diri kita. Itu kata Paulus. So mari terus maju berjalan. Hendaklah kemajuanmu dilihat oleh orang banyak. Hendaklah kemajuanmu dalam bangun usaha di tengah krisis ini orang bisa rasakan. Hendaklah kemajuan membangun keluarga di tengah situasi ini orang bisa lihat. Hendaklah kemajuanmu membangun hubungan dengan orang lain di tengah-tengah krisis ini orang bisa pantau, lihat, rasakan, kecap karena karya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Pemahaman kita tentang firman Tuhan akan membawa kita tetap terus maju ke depan. So selamat bertumbuh, selamat maju ke depan bersama-sama. Karena Tuhan Yesus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kiranya firman ini menjadi pengharapan dan kekuatan buat kami. Kami serahkan masa depan ini dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Every day I see blind men walking down the street. Don't know what to do. Just looking for the answer. How long they have to wait when there is nobody out there. Now it's the time to wake up. With one voice together we say, I will take up my cross. I will go where you want me to. I will not be afraid, 'cause my trust in you. I will take up my cross. I will go where you want me to, and I will not be afraid, 'cause my trust in you. My trust in you. My trust in you. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Nah, nantikan pengumuman dari kita buat kedepannya bagaimana. Rencana ke depan sedikit saya kasih sedikit pengumuman. Ke depan nanti mungkin ada sedikit perubahan-perubahan yang kita mau coba untuk ibadah supaya bisa lebih nyaman gitu. Kalau gini kan nggak enak ya, saya direkam, nggak bisa ketemu Bapak Ibu, nggak bisa interaksi sama Bapak Ibu. Nanti ke depan mungkin di bulan Juni apa Juli, ada sedikit perubahan-perubahan yang kita mau coba lakukan. Semoga ini bisa berjalan dengan baik. So, dimanapun Anda berada hari ini, tetap terus percaya dan punya pengharapan yang besar. Mari kita akhiri ibadah kita buka hati kita dan izinkan sekali lagi Tuhan melepaskan berkat dalam kehidupan kita. Hiduplah dengan damai dan aman dan penuh dengan sukacita. Sebab kehendak Tuhan, engkau akan tetap terus naik dan gak akan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Apa saja yang kau kerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil, menghasilkan buah dan berbuah tetap dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan shalom damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus,
penyertaan Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Happy Sunday Bapak Ibu.